Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, firman-Mu sumber kekuatan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 26 Januari 2024, tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Hidup kuat menyenangkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengenakan artinya memakai, menggunakan, menjalankan atau melaksanakan. Rasul Paulus menasihati dalam nats ini untuk mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Itu artinya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa di dunia ini adalah daerah perang bagi kita orang-orang percaya, di mana kita menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Hanya dengan mengenakan Tuhan Yesus Kristus, menghidupi dan melakukan firman-Nya, kita dapat bertahan menghadapi kuasa-kuasa kegelapan tersebut, bahkan mengalahkannya. Jadi firman Tuhan tidak hanya konsumsi pengetahuan saja, tetapi harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah terang Tuhan yang terlatih dengan baik dan siap berperang kapanpun. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, selanjutnya Rasul Paulus mengajarkan, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Keinginan tubuh itu banyak, tapi semua keinginan tubuh tersebut belum tentu baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita mengenakan identitas Kristus. Kita semua adalah anak-anak Allah karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah status kita. Setiap hari di dalam kehidupan ini, kita harus menunjukkan karakternya. Kita melakukannya dengan penuh perjuangan untuk hidup bagi Tuhan Yesus dan menjadi semakin serupa dengannya, bertumbuh dalam kesalehan, kasih dan ketaatan, serta meninggalkan dosa-dosa yang pernah memperbudak kita. Dengan demikian, kita tidak merawat tubuh untuk memuaskan keinginan tubuh tersebut, tetapi kita hidup dan merawat tubuh, merawat hidup kita untuk memuaskan keinginan Tuhan, berlaku seturut dengan kehendak-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang bagi kita dalam menjalani gelapnya dunia ini. Apapun yang kita hadapi, pergumulan bahkan penderitaan serta kesusahan, kita tidak akan dikalahkannya. Sebaliknya kita dapat menjalaninya dengan tetap berdiri teguh di dalam kesetiaan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga merawat iman kita hanya untuk melakukan kebaikan dan kebenaran yang seturut dengan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Allah telah mempersiapkan kita dengan kelengkapan senjatanya demi kebaikan kita dan orang-orang di sekeliling kita. Hidup kuat menyenangkan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukuende 723 ayat 1. Tujolom o Tuhan. Tujolom o Tuhan sahat madirikon, pake maau hobar tulomom, molodang ho Tuhan maringan adiau, diriko dang marar gabeyi,
tung pogos pedison manang sonang tahe marsiga tuk tuho sasude holan ho hui hutodang bedirikon togu togu matu nature. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa di dalam surga, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami dikuatkan untuk hidup hanya untuk menyenangkan-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memakai kehidupan kami menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini dengan hidup mengasihi sesama kami. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.